Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih bergulir di Badan Legislatif DPR. Namun RUU ini menuai polemik karena salah satu pasalnya mengatur Gubernur Jakarta akan ditunjuk Presiden. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Majelis Suro PKS Hidayat Nur Wahid dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sebelumnya kami sudah berusaha mengundang pihak istana untuk hadir dalam diskusi ini, namun berhalangan hadir. Langsung kita sapa, selamat malam Bang Saroni, Pak Hidayat. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Anda Bang Saroni. Bang Saroni, apakah fraksi-fraksi di DPR sejauh ini kompak menginginkan pemilihan langsung oleh rakyat dalam menentukan Gubernur Jakarta, Bang Saroni? Kompak kok, jadi kita nggak mau juga demokrasi kita jadi mundur. Dan pimpinan DPR, Pak Dasko juga sudah menyampaikan langsung bahwa semua partai politik yang di DPR setuju Pil Jakarta dipilih langsung oleh rakyat. Apakah ini sudah mendapatkan jaminan begitu bahwa pasal 10 ayat 2 ini akan digugurkan dari RUU DKJ begitu? Mengingat tadi Anda sebutkan sudah didukung juga oleh Wakil Ketua DPR bahkan hingga Presiden begitu, Bang Saroni, untuk mendukung Pilkada DKJ itu tetap digelar. Enggak, bisa saja, ini kan masih RUU dia. Dan pembahasan di balik itu nanti disepakati bersama dengan semua partai politik untuk menjas apa yang menjadi penolakan dari semua partai politik. Dan kita nggak mau berspekulasi negatif thinking terus-menerus tentang apa yang terjadi saat ini. Kita bangga juga kalau IKN itu segera beroperasi dan status Jakarta akan ditentukan setelah Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang akan datang setelah resmi IKN ditempati oleh Bapak Presiden. Oke, ini yang terbaru Bang Saroni, muncul wacana-wacana ataupun skenario-skenario begitu ya, yang mungkin terjadi ketika wacana untuk penunjukan langsung Gubernur Jakarta ini oleh Presiden itu ditolak. Salah satu wacana yang muncul ini menyebutkan sudah ada kesepakatan sementara bahwa Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR, lalu Presiden akan menentukan 1 dari 2 nama tadi. Bagaimana Anda melihat skenario-skenario ini yang mungkin timbul begitu, Bang Saroni? Ya, kita berharap skenario ini hanya sebatas obrolan warung kopi biasa. Kita nggak mau apa yang menjadi kesepakatan bersama nanti muncul lagi isu-isu tentang menyampingkan dari demokrasi yang sudah ada pada saat ini. Kita nggak mau, dan kita akan bergegas untuk itu dan mengawasi sejak dari kemarin isu-isu tentang DKJ akan dipilih oleh Presiden langsung. Baik, saya langsung ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, dari awal PKS menolak pembahasan RUU DKJ ini, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran terbesar dari PKS terkait RUU DKJ ini, khususnya pasal 10 ayat 2 tadi, Pak Hidayat? Ya, pertama PKS tidak menolak pembahasannya, PKS tidak menolak pembahasannya, tapi yang ditolak oleh PKS sejak dari awal adalah memang itu pasal 10 ayat 2 terkait dengan posisi gubernur yang oleh rancangan undang-undang ini diposisikan sebagai akan ditunjuk atau dipilih atau diberhentikan oleh Presiden, sekalipun tetap dengan mempertimbangkan masukan dari anggota DPRD. Jadi PKS sikapnya jelas, ya dari awal kami menolak, dan inilah dinamika yang terjadi sesungguhnya. Jadi di DPR itu ada dinamika, di balik ketika pertama kali diangkat dan kemudian ketika dibahas di paripurna, mohon maaf, hanya satu-satunya partai yang menolak itu hanya PKS gitu. Sampai pada paripurna hari itu pada akhir bulan November 2023. Memang pada hari-hari berikutnya kawan-kawan kami dari Nasdem, dari PDIP, dari partai-partai yang lain, dan bahkan terakhir dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Pak Subi Dasko bahwa DPR sepakat untuk menolak pasal 10 ayat 2 tersebut. Tapi ada dinamika di mana awalnya memang hanya ditolak oleh PKS saja begitu. Nah, alhamdulillah kemudian semuanya sekarang menolak. Dan saya kira apa yang tadi diwacanakan oleh Pak Mahfud MD kalau sebagai warning sih boleh-boleh saja. Tapi jelas itu tidak ada dalam dunia nyata, kalau dari bahasanya kawan kami tadi, itu hanya obrolan di tingkat warung kopi gitu. Jadi nggak ada itu yang namanya kesepakatan untuk kemudian DPR mengajukan 2 nama kemudian Presiden memilih, nggak ada, sama sekali itu tidak ada.
Bahkan kalau kita rujukannya adalah kepada konstitusi, maka inilah saatnya kita memberlakukan Jakarta secara adil. Karena yang namanya daerah khusus di Indonesia ini bukan hanya Jakarta, ada Aceh, ada Yogyakarta, ada Papua. Dulu Jakarta dikatakan istimewa karena ibu kotanya. Kalau kemudian ibu kota tidak lagi ada di Jakarta, dan posisinya kemudian nanti akan ditentukan oleh Kepres, dan sampai hari ini Kepres belum ada, sehingga masih tetaplah berlaku ketentuan tentang, dan itu diatur di pasal 30 di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 pasal 39, bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara dengan keputusan presiden. Dan sampai hari ini keputusan presiden itu belum ada, dan bahkan perkiraan saya sampai nanti presiden yang baru dilantik pun masih belum ada Kepres untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara yang baru di sana. Jadi perkiraan saya akan demikian. Jadi fakta ini karenanya penting untuk kita maknai sebagai sudah sangat sewajarnya bila kita juga mulai ancang-ancang membahas tentang keadilan bagi Jakarta. Bila nanti setelah pelantikan presiden sekalipun, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi tetap akan dipindah sesuai dengan undang-undang yang baru tersebut. Saya katakan demikian karena Jakarta ini didolimi, tidak diberlakukan keadilan bagi Jakarta maupun bagi rakyat Jakarta. Ya, kalau kita merujuk pada konstitusi Undang-Undang Dasar kita di pasal 18 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, jelas sekali disebutkan di sana bahwa Indonesia yaitu NKRI ini dibagi atas satuan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dan di pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa di setiap provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih oleh rakyat. Padahal di Jakarta yang ada hanya Dewan Perwakilan Daerah di tingkat provinsi. Sementara di kabupaten dan kota tidak ada. Padahal Undang-Undang Dasar menegaskan tentang setiap kabupaten dan kota pun mempunyai DPRD yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian pun juga yang dipilih di daerah khusus sekalipun itu juga adalah bukan hanya gubernur tapi juga bupati dan wali kota. Itu bisa kita lihat praktek berdemokrasi di Yogyakarta, di Papua, dan juga di Aceh. Di sana semua provinsi itu mempunyai bupati dan gubernur dan bupati dan wali kota yang dipilih oleh rakyat. Jakarta tidak ada. Di Jogja, di Papua, dan juga di Aceh itu mempunyai DPRD di tingkat kabupaten dan kota dipilih oleh rakyat. Di Jakarta tidak ada. Di Jakarta dalam undang-undang tentang RUU tentang daerah khusus Jakarta ini ada yang namanya Dewan Kota. Dewan Kota itu ditunjuk oleh gubernur. Ini juga tidak adil ya, karena di provinsi yang lain yang khusus itu pun tidak ada Dewan Kota tapi ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan konstitusi pasal 18 ayat 3, dan kemudian mereka semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi karenanya warga Jakarta tentu tidak kalah demokratisnya ketimbang warga Jogja, warga Papua, warga Aceh. Mereka memilih bupati dan wali kota, mereka memilih gubernur, mereka juga memilih anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota selain tingkat provinsi. Wajarnya dan akan sangat adil sesuai dengan konstitusi kalau ini juga diberikan hak bagi rakyat Jakarta bukan hanya untuk memilih gubernur tapi juga memilih bupati dan wali kota serta anggota DPRD di tingkat provinsi juga di tingkat kabupaten dan kota. Oke, baik. Artinya Pak Hidayat, Anda melihat sebenarnya dengan dukungan ataupun pernyataan dari Presiden maupun Wakil Ketua DPR yang mengatakan tidak mungkin Jakarta tidak mengadakan pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat begitu. Artinya apakah ini sudah mendapatkan jaminan bahwa pasal 10 ayat 2 ini akan digugurkan begitu dari RUU ini atau seperti apa Anda melihatnya? Enggak, ya secara prinsip pasal 10 ayat 2 itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi harusnya memang harus gugur karena dia tidak sesuai dengan konstitusi. Dan karenanya bila tadi disampaikan oleh sahabat saya dan juga oleh Wakil Ketua DPR dan juga Pak Jokowi sendiri juga sudah menyatakan, yang dinyatakan itu semuanya memang sesuai dengan konstitusi, dan itulah sikap awal yang disampaikan oleh PKS di paripurna maupun juga di balik. Jadi dan seharusnya ini tidak jadi pembahasan lagi begitu ya Pak Hidayat ya? Ya. Baik, dan seharusnya ini sudah tidak jadi pembahasan lagi dan harus digugurkan begitu ya Pak Hidayat? Ya, kalau kita masih memegang pada negara konstitusi, negara hukum, harusnya itu sudah gugur dengan sendirinya karena bertentangan dengan konstitusi. Baik, satu pasal lagi yang tentunya menjadi perbincangan publik yaitu pasal 51 ayat 2 soal wilayah aglomerasi. Nanti kita bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Pemindahan tadi Jakarta tetap akan bermain peran
penting di dalam pemerintahan maupun perekonomian nasional. Dengan demikian, meskipun status ibu kota Jakarta akan berpindah, Jakarta tetap akan memainkan peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bahkan nanti ya, meskipun sudah tidak menyandang ibu kota, bahkan sudah pindah ke Nusantara, rasanya dalam 30 tahun ke depan sampai 2045 Jakarta tetap akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Kedua, karena masih ada. Baik, kita kembali berbincang dengan Bang Saroni dan juga Pak Hidayat. Saya langsung ke Bang Saroni lagi. Bang Saroni, terkait dengan pasal 51 ayat 2 di RUU DKJ ini soal wilayah aglomerasi. Anda melihat sebenarnya apa urgensinya dibentuk kawasan aglomerasi ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara nantinya, Bang Saroni? Ya, ini pemikiran saya adalah pemikiran bagi kekuasaan sebenarnya kalau aglomerasi ini dilakukan. Dan lagian kalau ini nggak urgent banget. Apa yang mau dibagi kekuasaan dalam prosesi Jakarta yang sudah puluhan tahun demikian begini. Sayang aja kalau akhirnya teracak-acak dalam sistem pemerintahan yang sudah baik, kenapa enggak diperbaiki lebih baik? Bukan berarti harus dipisah-pisah, harusnya berkekuasaan pada porsinya si A, porsinya si B. Menurut saya sayang ya kalau akhirnya dipisah-pisah yang sudah baik ini gitu. Oke. Dan juga ditambah soal posisi Ketua Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ itu disebutkan harus diisi oleh Wapres. Nah, ini apakah memang Dewan Aglomerasi ini dibentuk untuk tupoksi baru Wapres atau seperti apa, Bang Roni? Iya, nggak perlu aglomerasi juga kan Wapres juga bertanggung jawab di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah spesifik bahwa Jakarta harus di bawah Wapres sendiri. Wapres adalah rangkaian dari Wakil Presiden seluruh Indonesia. Jadi dia berkekuatan untuk semua di provinsi di Indonesia. Jadi jangan memisahkan mentang-mentang Jakarta ini adalah bagian dari spesifik dan akhirnya terpisahkan. Toh IKN itu kan berkelanjutan di sana. Udah, Wapres itu adalah secara umum tanggung jawab seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu lebih baik menurut kita. Kenapa? Karena kalau dipisahkan itu sama saja seolah-olah membagi kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan. Oke, Pak Hidayat, Anda melihat nggak ada urgentnya. tidak ada urgensinya. Baik, saya langsung ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, Anda melihat bahwa pembagian wilayah aglomerasi ini hanya soal bagi-bagi kekuasaan, Pak Hidayat? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Sahroni tadi ya. Itu nggak ada urgensinya. Dan apalagi kalau dikaitkan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat pertumbuhan ekonomi itu mengharuskan adanya kondisi yang stabil, kondisi yang betul-betul tertata dengan baik. Dan bila itu kemudian menghadirkan tadi 3 provinsi yang sebagainya main diambil gitu ya. Ada yang terkait dengan Banten, ada Tangerang. Kemudian Jawa Barat ada Bogor, Bekasi, dan juga ada Cianjur. Kemudian begitu saja dimasukkan dalam satu kawasan baru, aglomerasi, di mana kemudian pimpinannya adalah atau ketua dewannya adalah wakil presiden. Itu nanti kan menambah kerancuan birokrasi, kerancuan kewenangan, dan bila kemudian semuanya serba rancu dalam rentang waktu yang relatif kepemimpinan yang masih baru ini, terus bagaimana akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi? Yang akan terjadi nanti konflik kepentingan, konflik kewenangan, dan tidak jelasnya kewenangan siapa mengambil peran apa gitu. Belum lagi yang dikaitkan dengan sistem kenegaraan kita dalam konteks konstitusi, kita tidak mengenal sistem aglomerasi semacam ini. Jadi karenanya kalau menurut saya sih sebaiknya tetap dikuatkan prinsip tentang otonomi daerah dengan memaksimalkan peran dan status daripada pemerintahan daerah yang secara otonom sudah dibagi dalam konteks provinsi, dalam konteks kabupaten dan kota. Dan ini saja yang kemudian didukung sepenuhnya untuk kemudian bisa menghadirkan Jakarta yang betul-betul akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebab kalau kemudian melibatkan Tangerang, di Banten melibatkan Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur yang adanya di Jawa Barat, itu pasti akan menghadirkan ya dalam tanda kutip tarik-menarik kepentingan, dan pada ujung akhirnya nanti akan juga terkait dengan persaingan kompetensi dan atau kewenangan, dan itu tidak kondusif untuk hadirnya kondisi ekonomi yang kemudian
membuat publik, membuat investor nyaman untuk berinvest ke Jakarta dan atau Ya. melakukan kegiatan ekonomi di Jakarta. Oke. Tapi ini pun juga sesungguhnya menambahkan masalah yang baru, yaitu tuduhan terkait dengan nepotisme. Karena ya kebetulan saja wakil presidennya sekarang adalah putra dari calon wakil presiden Jika terpilih, yang sekarang ya. Baik. yang sementara dimenangkan ini Baik. adalah putra daripada Saya ke Bang presiden Saroni sebelumnya. singkat saja. Bang Lebih Saroni. bagus kalau dihilangkan saja sehingga menghilangkan juga Ya. tuduhan tentang nepotisme itu. Oke, Bang Saroni, dampaknya apa dengan keterlibatan Wapres dengan penanganan wilayah Jakarta dan sekitarnya kelak? Bang Saroni? Baik, kita sudah terputus sambungan dengan Bang Saroni. Baik, terima kasih Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Terima kasih Bang Saroni juga sudah bergabung bersama kami di Primetime News.